Tiga. Assalamualaikum Pak Insan. Waalaikumsalam Bu Al. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Al, sehat. Bu Al bagaimana, sehat? Sehat juga Bapak, luar biasa ya. Sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bapak. Terus kemudian kita di sini nanti akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Apakah pada kegiatan hari ini coach dan coachee nanti akan saya amati, ya. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apa belum? Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee. Dan saya juga akan melihat bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan coach nanti. Dan jangan lupa Bapak disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, terus kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Karena berusaha untuk ketika memberikan coaching kepada coaching, berusaha sesuai dengan apa yang ada, yang seperti yang disampaikan oleh Bu Al. Oke. Untuk pertanyaan kali ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan sebenarnya itu ada, yaitu kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, kemudian dan mendengarkan secara aktif. Oke. Terus kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nantinya dari observasi? Kalau yang saya sih sebenarnya tiga-tiganya itu bisa masuk dalam coaching. Tapi kalau memang disuruh memilih dari ketiga itu, maka dengan berat hati saya ingin memilih pertanyaan yang berbobot. Kenapa saya memilih itu? Karena dengan adanya pertanyaan pematik yang berbobot, saya ingin membuat coaching saya ini bisa menemukan solusinya sendiri. Saya bisa menuntut coaching saya menemukan solusinya sendiri. Luar biasa sekali Pak Isa. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses kali ini? Kalau Bu Al menanyakan indikator keberhasilan dalam coaching yang akan saya lakukan, maka indikator yang terbaik, yang paling terbaik adalah ketika si coach ini bisa menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Nah, sebagai coach saya hanya menuntut. Jadi kalau dia bisa menemukan solusinya sendiri, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali Pak Isa. Oke, demikian dulu ya Bapak. Pra-observasinya kali ini, silakan Bapak melakukan coaching dengan coaching. Setelah Bapak nanti melakukan coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Al. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Restuni pun sehat, bahagia. Alhamdulillah. Ya, Pak Isa juga sehat ya. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Saya senang sekali bisa ketemu panjenengan Pak Isa, karena ada suatu hal yang mau saya curhatkan, ada suatu hal yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan ketemu Pak Isa ada solusi dan ide-ide kreatif buat saya. Kalau untuk curhat ini, wah kalau saya dicurhatin Ustaz Yusuf ini rasanya kok sebuah keistimewaan bagi saya. Subhanallah. Iya Pak Isa. Kira-kira apa yang dicurhatkan Pak Yusuf? Gini Pak Isa, saat ini kami kan mengajar di TK, khususnya mengembangkan pendidikan agama Islam untuk TK. Bagus. Lalu ketika pembelajaran agama Islam kan tidak terlepas dari doa-doa, hafalan surat pendek, doa dan praktek sholat, serta bacaan-bacaan sholawat. Lalu permasalahan yang saya hadapi itu
anak-anak ketika habis kita ajari secara bersama-sama bisa Pak Musa. Tetapi ketika dicek satu persatu itu banyak yang awalnya tidak bisa, di tengah-tengah kurang tuntas, atau ketika mengucapkan itu ada kalimat-kalimat yang split ketika anak-anak membaca, ada kesalahan. Kira-kira dari yang jenengan utarakan ke saya, kira-kira apa sih yang inti yang ingin Bapak sampaikan ke saya? Ya, tujuan kami tentunya pembelajaran agama untuk hafalan surah-surah pendek, hafalan doa-doa itu anaknya mampu melafalkan dengan baik, anaknya mampu mempraktekkan dengan baik, dan tidak ada kesalahan walaupun disuruh membaca satu persatu, anak-anak juga bisa dan mampu. Gitu. Dari situ kalau seperti itu, berarti kan perubahan apa ya bisa yang akan jenengan lakukan? Ya, tentunya saya berpikir seperti ini Pak. Ini bagaimana saya membuat formula yang dimana anak-anak itu ketika kami ajari itu bisa, dan guru kelas yang lain pun juga mampu mengajarkan yang sama, dan tidak berhenti sampai situ. Wali murid di rumah juga bisa mendampingi yang sama dengan pembelajaran yang kami berikan ketika pengembangan pendidikan agama Islam. Gitu ya. Oh, coba sebentar. Tadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang agak terselip tadi. Saya ingin tanya sebelum jenengan melakukan perubahan yang ingin jenengan lakukan ke depan. Kan jenengan sudah mengajar ke anak-anak itu. Sekarang kira-kira setelah mengajar anak-anak itu, sekarang jenengan ini posisi level berapa? Ya. Kalau rentang nilainya 1 sampai 10 ya. Itu Pak. Ya, tentunya kalau kami amati dengan seksama karena masih kurangnya pendampingan di rumah, kurangnya tidak samanya materi yang saya berikan dengan guru yang lain pun belum ada, itu ke level angka 5. Angka 5. Iya. Berarti yang masih kurang Pak. Sangat kurang. Kemudian rencana kedepannya apa yang ingin Anda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini Pak? Jadi selain kami mengaktifkan pembelajaran dengan lebih mengulang-ulang, karena anak-anak lebih sering mendengar itu akan lebih sering belajar, itu kami akan satu, yang pertama membuat buku panduan. Yang kedua, selain buku panduan itu bisa dibaca, karena memang jauh jaraknya saya dengan orang tua dan guru-guru itu, kami juga ada aplikasi yang dimana di situ ada suara saya sebagai nanti bisa didengarkan anak-anak di rumah, didengarkan wali murid di rumah, sehingga pembelajaran itu menjadi semuanya langsung bisa untuk menerimanya. Yang kan tadi rencana buat aplikasi, langsung komunikasi dengan orang tua. Kira-kira ada faktor penghambat nggak untuk melaksanakan hal-hal yang ingin dengan melaksanakan itu? Tentunya kami kan belum bisa ya, dengan keterbatasan ilmu saya bikin aplikasi itu belum bisa. Tetapi ada solusi, kami berkolaborasi dengan salah satu penerbit yang di situ penyedia aplikasinya itu. Jadi itu bisa didengar untuk mengatasi hambatan itu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu dengan untuk melaksanakan rencana jenengan ini? Ketika awal tentunya kami konten dan isinya kami mengisi sendiri. Terus setelah konten itu sudah ada, sudah siap, kami kolaborasi dengan penerbit yang dimana itu akan dijadikan sebuah buku dan dijadikan aplikasi. Setelah aplikasi jadi, buku jadi, kita kolaborasi dengan rekan sejawat guru-guru itu untuk belajar bersama, dan mengumpulkan wali murid pun beliau-beliau itu akan diberikan edukasi tentang penggunaan buku tersebut, aplikasi tersebut. Luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan saya, berapa lama bisa terrealisasi waktunya? Karena ini memang kita di TK itu waktunya hanya 2 tahun. Kita saat ini targetnya di TK Pembina, karena keluar dari TK Pembina
hafal bacaan-bacaan surat-surat pendek, 12 surat minimal, hafal doa sehari-hari, bisa praktek sholat dan doa-doa sholat tersebut. Tentunya dalam 2 atau 3 bulan ini akan kami realisasikan kegiatan tersebut. Kembali ke ini, Pak Yusuf, setelah jenengan mencoba melakukan hal-hal yang kedepannya yang bagus tadi, apakah level yang tadi awalnya dengan level perkirakan masih di level 5, kira-kira bisa naik nggak sesuai dengan target? Kira-kira tadi jenengan level berapa Pak Yusuf? Saya kira kalau target kami itu di level 9 itu ya Pak Iman, Pak Imsa. Jadi ketika anak-anak nanti lebih sering mendengarkan, guru kelas-kelas yang lain juga lebih sering mempraktekkan, mengajarkan, di rumah anak-anak juga belajar, di rumah anak-anak juga didampingi orang tua, dari level 5 itu akan bisa naik secara signifikan ke level ke 9. Target 9, level 9. Tapi sekarang sudah mencapai, apakah sudah mencapai level 9 itu? Kalau hari ini karena memang belum ada aksi nyata dari kegiatan tersebut, masih sampai 5, dan kami yakin dengan adanya hal tersebut akan bisa naik ke level 9. Gitu Pak. Baik, saya kira hal yang luar biasa Yusuf. Bagaimana perasaannya Pak Yusuf sesuatu yang tadi? Subhanallah, saya sangat bangga, sangat senang bisa ketemu panjenengan kayak oase di gurun pasir itu. Saya mendapatkan pencerahan sehingga kami ada terobosan, ada ide-ide kreatif yang dimana kami ketemu panjenengan bisa memunculkan ada ide gagasan membuat buku dan aplikasi itu. Sangat terima kasih Pak Imsa, Pak Tulsul sangat, jangan bosan-bosan ya kalau kami datang langsung tahu datang panjenengan. Terima kasih Pak Yusuf. Saya juga merasa bangga disewani Ustadz Yusuf dan saya. Sebagai suatu keistimewaan Pak Yusuf bisa saya saling berkolaborasi. Terima kasih Pak Yusuf. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Insan. Waalaikumsalam Bu Al. Oke, sebelum kita melakukan penutupan ya Bapak, tadi Bapak kan sudah melakukan coaching. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Pertanyaan saya, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat Bapak melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya tadi yang sudah saya lakukan dengan Pak Yusuf tadi adalah Pak Yusuf tadi saya coba untuk mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian saya coba juga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan formatif yang menuntut Pak Yusuf untuk menemukan solusinya. Lalu juga saya menguatkan Pak Yusuf bahwa yang sudah dilakukannya adalah hal-hal yang sangat luar biasa dan itu adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh beliau. Oke, luar biasa. Intinya adalah sudah sesuai dengan alur kita, Iya, Bapak ya. Iya, betul Bu. Oke. Terus kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan pada saat ini? Apa ya? Tadi saya awal tadi kan saya memilih pertanyaan yang berbobot ya. Sudah saya laksanakan, kemudian kalau untuk mengembangkan ini yang selanjutnya saya sebenarnya ingin kehadiran penuh. Jadi saya ingin kehadiran penuh untuk bela coaching selanjutnya. Oke. Kira-kira langkah Bapak untuk menjalankan kehadiran penuh tadi itu bagaimana? Saya kan memberikan saya kan berpartisipasi penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Saya mungkin juga rencana saya juga akan melakukan diskusi dengan coaching tersebut setelah kami melakukan coaching seperti itu mungkin. Gitu. Luar biasa. Terus kemudian adakah kendala-kendala yang Bapak alami pada saat melakukan coaching? Kendala yang sebenarnya tidak ada kendala sama sekali yang saya alami tadi. Semua berjalan baik, semua berjalan lancar, dan Pak Yusuf dan saya juga bisa
berinteraksi dengan mudah. Oke, luar biasa sekali. Kemudian apabila nanti ada seseorang yang datang ya, terus kemudian ingin menyampaikan permasalahannya, kemudian rencana coach yang akan datang ini apa yang bapak lakukan? Saya menerima kehadiran orang tersebut untuk melakukan coaching dan orang tersebut sesuai dengan aliransinya, sesuai dengan alur cara melakukan coaching sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian juga akan dan juga melakukan kompetensi yang ingin saya capai yang tadi yaitu kehadiran penuh. Mungkin juga pertanyaan yang berbobot juga. Oke, sangat luar biasa sekali Bapak ya. Dari level angka 1 sampai 10 dalam melaksanakan coaching ini Bapak, kira-kira Bapak ada di posisi mana? Dari coaching yang sudah saya lakukan, saya mungkin ada di level 9. Luar biasa sekali. Kemudian perasaan Bapak pada saat coaching tadi, jika Bapak merasa bahwa saya sudah pada level 9, itu seperti apa? Awalnya karena yang saya hadapi adalah Pak Yusuf, adalah senior saya merasa bangga. Saya sangat bangga bahwa saya bisa meng-coaching Pak Yusuf. Setelah melakukan coaching, saya juga merasa senang dan terharu, bahagia bahwa saya bisa berkolaborasi dengan senior saya juga bisa memberikan memberikan dorongan moral kepada senior saya Pak Yusuf sehingga beliau bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke, luar biasa sekali Pak Insa. Semoga kita bisa melakukan yang lebih baik lagi ya Bapak ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, saya tutup Bapak ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.